Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Jadi di sini saya mengumpulkan teman-teman di sini, nanti kita akan diskusi, akan membicarakan, juga akan berbagi cerita pada teman-teman yang lainnya berkaitan dengan perdagangan. Ya sebelumnya mungkin bisa untuk memperkenalkan diri. Mungkin saya mulai dari saya sendiri gitu ya. Perkenalkan, saya Bagus Kuncoro. Untuk asli saya dari Klaten. Kalau untuk kesibukannya sendiri, saat ini saya bekerja di salah satu BPO di Jogja dengan proyeknya yaitu di Gojek ya, bagian GoFood, saya bagian customer agent dan staff, dan juga saat ini saya kesibukannya juga sebagai mahasiswa psikologi. Nah, mungkin dari teman-teman silakan memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari siapa? Silakan. Kan nama saya Martin Hamzah, saya dari Solo, tapi juga kerja di Jakarta sebagai programmer di Kementerian Perdagangan. Selanjutnya perkenalkan, saya Faiza dari Paneri. Saya asli dari Jogja, kesibukannya sekarang sebagai mahasiswa sama pengajar-ngajian anak. Ya, saya Brilian dari Bank Sosial, Desa Pabrian. Saya asli Kidul, tapi bekerja di Jogja di sektor manajemen resto dan posisi saya sebagai Jogja. Hari ini kan kita mau membahas tentang kepercayaan diri gitu ya semuanya. Nah, sebelumnya sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin mengasih cerita atau pengalaman dari teman-teman yang kurang nyaman terkait bahwasanya sulitnya teman-teman dalam membangun kepercayaan diri, ada pengalaman yang pernah itu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang teman alami gitu ya, misal dari masa kecil, masa kemarin, ataupun juga masa yang sulit. Silakan, mungkin mau berbagi ceritanya. Baik, dari saya terlebih dahulu aja. Pertama kali saya bekerja setelah lulus dari SMK, itu saya ikut namanya PLK, Balai Latihan Kerja. Nah, setelah dari situ saya mendapat pekerjaan cuman mengelola web seperti apa ya namanya, web fashion gitu. Nah, secara online. Tapi setelah itu saya mendapat gaji ternyata hanya 700.000. Nah, setelah itu saya merasa ya kayak nggak bisa diri kalau untuk di masa depan dengan gaji 700.000 sampai 1 tahun hanya 12 juta. Nah, lalu saya mencari informasi tentang bukan beasiswa, lebih ke pelatihan, jadi seperti bootcamp seperti itu. Nah, dari situ saya terbangun sebuah skill, jadi skill buat ngoding, jadi sebagai programmer. Nah, di situ saya belajar selama 3 bulan tentang fundamental bagaimana menjadi programmer. Nah, seperti itu. Setelah 3 bulan di sana, saya masih belum terbentuk secara kepercayaan diri, jadi hanya lebih ke lebih skill. Tetapi pas di pekerjaan saya tidak saya memikirkan bahwa masih tidak sesuai. Nah, itu saya pertama kali lagi saya bekerja sebagai programmer itu di Surabaya di sebuah software house. Itu benar-benar pertama kali saya membuat sebuah desain. Nah, dari situ ternyata saya terlalu sering mendapat komentar karena enggak dapat lebih ke arahan dari atasan. Nah, menjadi sering dimarahin. Nah, seperti itu. Dari itu saya menjadi tidak percaya diri, dan ternyata ketika kan di masa masih namanya probation, saya 2 bulan udah selesai dan tidak sesuai. Nah, setelah itu ya udah saya lanjut lagi, saya sebagai lebih kayak di support sih. Nah, dari situ saya belajar membangun bagaimana cara bicara terhadap atasan, terus belajar tentang skill yang lebih baik lagi untuk menampilkan. Nah, dari situ sih saya dulu itu mulai terbentuk di 2021 awal itu mulai dari situ sih saya belajar bagaimana cara bicara, terus bagaimana saya mengasah skill saya agar tiap hari bisa terpakai, bisa menambah skill baru. Seperti itu sih. Jadi saya sering-sering belajar sama teman-teman yang baru. Mas Eno untuk cerita pengalamannya begitu. Dari teman lain mungkin ada yang mau cerita pengalaman kurang nyaman terkait dengan kepercayaan diri.
Kalau dari saya sih pengalaman kurang percaya atau krisis saya diri itu terjadi yang akhir-akhir ini adalah ketika saya mengambil keputusan. Saya kan bergerak di sektor F&B ya, jadi kan untuk saya yang posisinya di purchasing kadang harus mengambil keputusan sendiri tanpa arahan atasan. Keputusan itu terbilang rumit karena itu menyangkut nominal yang besar sekitar kayak belasan juta gitu. Itu untuk atasannya senang kalau bisa, kalau saya punya inisiatif untuk punya ini sendiri, gerakan sendiri. Tapi di sisi lain saya pernah punya inisiatif sendiri, namun ternyata langkah itu kurang tepat. Jadinya ya ada komplain dari beberapa resto ya terkait harganya kok mahal, compare harganya kurang. Dan di situ saya mengalami krisis kepercayaan diri untuk mengambil keputusan yang mantap itu bagaimana. Itu sih untuk kalau saya alami untuk kepercayaan diri saya. Kasih yang sekian itu. Kalau dari saya sendiri itu mulai merasa saya berani itu sekitaran SMA, karena awal-awal SMA sebelumnya sih enggak ya, kayak ya biasa aja gitu, masih berani ngobrol bareng sama banyak orang, enggak kayak tapi dari mulai awal SMA itu sudah terjadi karena anak sakit dan sakitnya lumayan parah, itu sampai bikin kayak nggak berani apa ya, bersosial langsung sama orang gitu loh, nggak berani ketemu orang gitu, karena sampai nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Itu bikin kayak bener-bener kok aku beda ya, kok aku yang ngalamin, kok kenapa harus aku gitu, kenapa nggak enak sampai kayak gitu, terus kayak kenapa Tuhan ngasihnya ke aku gitu. Dari situ terus kayak ngerasa aku kayaknya nggak bisa orang yang lain, kayak orang normal lainnya, terus punya masa depan yang bagus. Karena sebelumnya aku tuh punya impian kayak pernah kenal sama orang tua, aku pengen bisa sekolah tinggi sampai luar negeri. Tapi karena di waktu awal SMA itu, kalau biasanya kan awal-awal SMA semangat-semangatnya belajar karena ntar lulus SMA langsung mau kuliah gitu, tapi di situ malah down karena sakit gitu. Jadi dari situ terus kayak kepercayaan dirinya turun, nggak berani ngobrol sama orang karena dulu, terus juga di pondok dicabut dari pondok sampai hampir kayak 1,5 tahun atau hampir 2 tahunan putus, sudah kayak apa ya, sekolahnya nggak full gitu. Tapi ya dari situ terus sampai sekarang masih bisa belajar lagi gimana caranya biar kepercayaan dirinya ini lah. Masih ada pelajar dan teman-teman semuanya. Jadi di sini tadi teman-teman masih minder begitu ya, percaya dirinya dan trauma-trauma begitu yang mungkin sampai di bawah sekarang. Nah, mungkin saya mau tanya juga nih, dari yang teman-teman alami ya terkait ketidaknyamanan itu. Nah, teman-teman ini yang kalian alami ini mau sampai kapan? Sampai kapan ketidaknyamanan terkait kepercayaan diri ini mau itu mau sampai kapan? Dengan yang jawab. Kalau saya bilang nggak weh, kalau saya sih maunya secepatnya ya, kayak kembali normal lagi, jadi orang yang percaya diri, berani ngomong di depan banyak orang, terus nggak grogian gitu. Karena kalau melihat sebelum-sebelumnya juga kayaknya nggak gitu, tapi sekarang tuh sampai bisa tremor gitu-gitu, terus nggak ada banyak orang gitu, itu tuh nggak percaya diri, kayak mereka rasanya tuh kecil. Maunya sih secepatnya pulih lagi, terus bangun lagi dari kayak gitu, terus nggak apa ya, nggak terlalu menengok ke belakang gitu loh, sama yang buat belajar aja. Percaya jadi Kalau dari saya ini udah ya semenjak dari itu saya pernah pas jadi IT supporter berarti saya mulai growing atas kepercayaan diri tersebut, karena saya lebih sering, karena mungkin saya sering kan itu sebenarnya di kampus. Nah ketika jadi IT support saya sering diajakin apa sih ya namanya, ajak berbicara bareng, brainstorming bareng gitu lah, untuk kampusnya akan seperti apa, terus bagian IT-nya akan seperti apa, aplikasi-aplikasi kan ada fundraising juga. Nah itu juga dibicarakan akan seperti apa. Nah dari situ saya belajar tentang
apa ya namanya, lebih ke membreakdown seperti tugas-tugas atau sebenarnya kebutuhannya seperti apa, nah itu dibagi-bagi. Nah dari situ saya lebih mudah berbicara terhadap kepada orang lain, bahkan ke dosen yang udah S2 S3 atau yang profesor. Nah dari situ saya belajar untuk mengolah kata, nah seperti itu. Jadi ke banyak orang atau di depan orang saya lebih bisa lebih enjoy seperti itu. Nah dari situ setelah itu saya belajar tentang skillnya itu lebih mengikuti, mulai dari tentang skill programmingnya atau cara bicara atau apa ya, mengolah tugas-tugasnya seperti apa gitu sih. Dan sampai saat ini ya masih aman gitu. Terima kasih. Sama. Kalau dari untuk saya sih, kalau ditanya pengennya diri ini luntur tuh kapan, ya jawabannya ya sesuatu namun dengan proses yang jelas. Kalau misalkan jawabannya cuma cepet tanpa ada usaha, tanpa ada proses, itu juga takutnya gak maksimal gitu. Dan mungkin untuk mensiasati itu saya mulai berani, misalkan pas ada di meeting bulanan itu, ketika diskusi saya disemprot atau kena email gitu, saya mulai berani mengungkapkan alasan kenapa saya melakukan komplain atau mulai dari itu bertahap lah supaya bisa meningkatkan itu percaya diri. Sekian dari inginnya kepercayaan diri ini atau pengalaman yang kurang nyaman tadi ini segera selesai ya, segera cepat dan sekarang berhenti berganti tidak percaya diri. Nah, semisal teman-teman bayangkan ya, sekarang teman-teman semisal saja bayangkan teman-teman berada pada posisi yang pada saat itu teman-teman mengalami ketidaknyamanan itu. Apa yang ingin teman-teman sampaikan? Unek-unek apa? Ekspresikan entah itu kepada orang lain atau pada diri teman-teman. Tapi teman-teman ekspresikan semaksimal mungkin. Ya, ketidaknyamanan yang teman-teman alami. Oke ya. Yang mau menyampaikan unek-unek terlebih dahulu. Siapa? Iya, dari saya juga ini tentang ini ya, saya nyampaikan terhadap masalah saya yang dulu gitu ya. Kalau dari saya yang dulu ya mungkin lebih ke ini, lebih banyak belajar lagi tentang apa ya, mengekspresikannya, bagaimana bicara terhadap orang lain biar lebih cepet tanpa terus sudah disiapin setelah ngomong ini ngomong apa lagi, nah biar nggak seperti ini. Terus kalau dari saya terus terhadap skill juga seperti itu, karena semakin hari sekarang semakin bukan skill aja, lebih ke programmingnya juga lebih banyak ditingkatkan karena semakin cepat itu apa ya, bahasa pemrograman semakin kompleks dan lebih cepat. Nah kadang lebih ke males-malesan terhadap belajarnya. Ini teman-teman yang lain ada yang mengekspresikan uniknya ketidaknyamanan pada saat itu. Kalau unek-unek dari saya sendiri sih terkait kerjaan ya, saya sampaikan kan unek-unek ya. Misalkan itu kan saya berada di dua lapangan, yaitu saya juga back office juga, di lapangan juga saya terjun juga. Itu ketika saya komplain yang dari atasan yang secara pengalaman dia bukan orang lapangan, itu kayak saya tuh pengen gitu loh buat lapangan kayak, jadi nggak tahu gitu, jadi nggak tahu lapangan kemana, ada cuma bisa ngomel kayak, terus saya ya what the fuck gitu kayak, oh nggak sih di lapangan itu kayak gini gitu ya ini unek-unek ya, kan harus keluar semua. Terus kayak misalkan ya kalau nggak tahu lapangan terus cuma asal komplain saja, tidak mau terjun ke masalahnya, padahal dia itu ada masalah. Itu menurut saya yang mengganggu, yang menyebabkan saya ada unek-unek ini. Mengeluarkan unek-unek dalam hatinya ya.
Dari Bapak ya? Kalau saya sendiri sih kayak pengen lebih gembleng diri sendiri, bilang ke diri sendiri aja gitu kan. Ya kamu tuh nggak beda, kamu tuh masih bisa bangun, kamu tuh nggak sendiri, banyak orang yang support kamu juga kayak gitu. Karena ketika down-downnya itu benar-benar kayak merasa orang-orang sekitar juga nggak ada yang ini, nggak ada yang support gitu. Udah pasti aja juga bapak ibu saudara-saudara semua tuh sering datang gitu semangatin, cuman kayak buat aku, kalian tuh bohong nggak sih nyemangatin, kalian tuh tulus nggak sih? Karena kan kalau orang kayak gitu tuh nggak mau percaya sama omongan kalian, cuman kayak percayanya kayaknya mereka cuma mau buat ini aja gitu, buat apa ya, ngayem-ngayemi kita gitu. Akhirnya emang mereka kayak tak peduli banget lah, pengennya sih hilang gitu sih. Enggak, orang-orang tuh beneran sayang sama kamu, support sama kamu gitu loh, pengennya kayak Terima kasih Mbak Caca dan teman-teman sudah kemarin waktunya. Dan maksimal belum nih untuk anak-anak yang disampaikan? Ada lagi kalau disampaikan lagi? Banyak sebenarnya, cuman yang mengganggu pikiran dan kinerja kita kuliah dan kerja kemungkinan itu sih. Kan teman-teman ini sudah menyampaikan ya dan semua. Sekarang tadi teman-teman sudah menyampaikan ya. Tadi sebelum berangkat ke sini, setelah teman-teman menyampaikan ini perasaan apa yang teman-teman alami sekarang sebelum teman-teman mengatakan ekspresi tadi sampai sekarang sudah menyampaikan yang dirasakan sekarang. saya lebih ke tapi sebelumnya tuh merasa khawatir, takutnya juga sama, takutnya orang-orang sekitar ya teman-teman ini nggak bisa menerima kalau yang ceritain ini itu beneran real terjadi gitu, karena beberapa orang juga kalau diceritain hal ini juga nggak semuanya percaya gitu. Pertamanya khawatir kayak gitu, tapi setelah ya sharing bersama-sama kayak gini ternyata responnya bagus, oke gitu ya, alhamdulillah kalau teman-teman bisa menerima dan kayak lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Iya, kalau saya sih ya, kalau ditanya untuk hasil kita ya, gimana ya, dampaknya ya lebih tenang sih Mas. Jadi kita datang dengan keadaan capek, macet-macetan di jalan sampai sini dan bisa bercerita itu udah suatu nilai plus bagi kita gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Ya, lebih ada yang mendengar, lebih ada yang kita keluarkan, jadi kan bukan masalah, mungkin walaupun nggak semua ya bisa teratasi. Iya. Saya sama seperti Mas Brianton ya, Aisyah. Itu semua membuat saya jadi lebih tenang, karena sebelumnya kan takutnya belum bisa diterima sama teman-teman. Ternyata teman-teman sangat terbuka dan aware terhadap kita masing-masing. Terima kasih ya teman-teman kami sudah menyampaikan apa namanya ya setelah ini itu masalah ini. Nah sekarang kan tadi sudah teman-teman ceritakan juga ya bagaimana ekspresinya bagaimana. Sekarang saya pengen dengar saran buat teman sendiri terkait tentang pengalaman yang teman-teman alami agar kedepannya kita kan bisa berbagi. Caranya juga sih jadi boleh atau saya mau mulai memberikan saran begitu. Ya, kalau dari saya mungkin lebih ke ini sih, lebih sering-sering berbagi, lebih sering-sering berbagi cerita, agar kita tahu masalah setiap masing-masing seperti apa, masalahnya seperti apa, jadi lebih terbuka, yang menjadikan orang di antara teman-teman yang lain atau rekan kerja jadi lebih aware, lebih peduli terhadap permasalahan dari orang lain atau dari kita seperti itu. Terima kasih ya. Kalau dari saya sih hampir sama ya kayak Mas Bimo, lebih terbuka aja sama orang lain, terus membangun kepercayaan sama orang lain. Emang nggak gampang, cuman ya emang gimana caranya kayak ya jangan terlalu netting gitu sama orang lain. Ya, misalnya
itu sih Mbak Faiza dan Mas Bimo tadi untuk memperbaiki ini ya, kualitas komunikasi ya, kualitas komunikasi secara langsung itu juga harus berani menghadapi secara langsung gitu. Dan dia memperbaiki kualitas komunikasi lah, karena ya lama-lama rasa kepercayaan diri itu nambah. Kemudian dan juga teman-teman sekalian, sekarang kita sudah sampai di sesi terakhir ya, juga tentang diskusi dan juga saling berbagi ini. Untuk terakhir, saya cuma ingin tahu kesimpulan dari teman-teman. Tadi sebelum teman-teman mengikuti kegiatan ini, kira-kira teman-teman tadi kepercayaan diri ini diangkat ya. Sekarang sudah diangkat ya. Itu juga sebutkan kesimpulan kami yang akan bisa menilai diri, mereka peningkatan, tapi juga dari kegiatan ini apa yang dilakukan. Dan tadi ya, mungkin bisa lebih yang berbagi di berapa saya dapatnya sekarang saya merasa berarti saya sudah meningkat nih. Kalau dari saya sih, kalau tadinya di range angka 6, kemudian sekarang 8 ya. Karena mendengar cerita-cerita dari teman-teman tadi bahwa beruntung saya itu masih punya masalah yang lebih enteng, beberapa masalah yang lebih enteng daripada mereka gitu. Untuk dapat mendengar cerita mereka dan compare dengan diri saya sendiri itu ya harus saya jadinya lebih bersyukur lah, dan lebih mungkin ya naik 2 digit dari kepercayaan saya. Jadi dari 10 8. Ya, kalau dari saya mungkin pas berangkat di sini dari 7 sih pas sampai sini setelah kita berbicara saling berbagi itu mungkin 9, karena kan kita saling berbagi jadi terbuka, masalahnya enggak cuma saya aja yang punya masalah berat, ternyata semua juga sama, jadi kita berbagi kita jadi lebih enteng menghadapi hal-hal lain seperti itu kalau dari saya. Kalau dari saya mungkin tadi awalnya ada di range 5, sekarang mungkin ada di 8. Terus yang didapat ya setelah sesi bareng-bareng ini ngobrol ya lebih memahami satu sama lain. Ternyata banyak teman-teman juga yang punya keluhan gitu, nggak cuma aku aja gitu, jadi kayak lebih saling mengerti aja. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada diskusi dan diskusi hari ini. Terima kasih sudah saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman, berbagi trik juga, dan juga nanti harapannya ke depannya tadi yang kegiatan sekarang ke-9 bisa untuk nanti kepercayaan dirinya meningkat kembali di 10 gitu ya. Jadi semoga hal-hal kegiatan seperti ini juga dapat terlaksana dan bisa begitu. Saya rasa itu yang kita mau disampaikan kembali dari teman-teman. Cukup puas. Terima kasih dari saya mengakhiri ya untuk screenshot. Nanti dari teman-teman mau masih nongkrong di sini boleh atau bermotor gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Vino, Mbak Caca, dan Mas Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.